Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariansa, NIM 25SI024, Prodi Sistem Informasi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi pemasaran digital yang dipimpin oleh CEO, lalu di bawahnya ada kepala divisi, spesialis digital, dan content creator. Yang pertama tugas dari CEO, menetapkan visi misi dan strategi jangka panjang, memimpin tim dan bertanggung jawab atas kinerja keuangan dan pertumbuhan. Yang kedua ada kepala divisi, merancang strategi pemasaran dan menganalisis data kinerja. Yang ketiga ada content creator, membuat konten untuk memasarkan produk secara digital dan membuat iklan perusahaan. Yang keempat adalah spesialis digital, mengelola media digital, membuat dan mengelola konten digital dan digital marketing. Tugas kedua, yang pertama, pilih dari ketiga gaya pemimpinan di atas yang paling kelompok Anda sukai dan berikan alasan. Yang pertama, demokratis. Karena membuat semua anggota merasa penting dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Ini akan menghasilkan keputusan yang lebih baik, motivasi yang tinggi, dan suasana kerja yang lebih baik karena setiap orang punya peran, bukan cuma ikut perintah. Yang kedua, pilih dari ketiga gaya kepemimpinan di atas yang paling kelompok Anda tidak sukai dan berikan alasan, yaitu laissez-faire. Karena membuat kelompok merasa seperti tidak punya pemimpin dan kurangnya arahan yang jelas, minimalnya koordinasi, dan dapat mengakibatkan konflik, kebingungan, dan kehilangan motivasi. Kelompok merasa ditinggal dan tanggung jawab keberhasilan atas kegagalan dibedakan sepenuhnya kepada mereka tanpa dukungan dan panduan. Yang ketiga, dalam kondisi apa Anda terapkan masing-masing gaya kepemimpinan dalam kelompok dan organisasi Anda? Demokrasi. Kami menerapkan gaya demokrasi saat tidak mendesak. Kelompok mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan diskusi, menyimpulkan masukan, dan mencapai kesepakatan bersama. Setelah diskusi yang cukup, pemimpin tidak langsung menunjuk. Ia meminta tim untuk melakukan voting atau secara merunding keputusan mana yang harus digunakan. Pemimpin mengumumkan dan menyetujui hasil pilihan mayoritas. Saat keputusan akhir, ketika ada dua pilihan yang sulit, tidak ada yang berani mengambil keputusan karena takut disalahkan. Lalu tugas ketiga, contoh karisma, senyum dan kontak mata dapat membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai. Kemampuan mendengar orang dengan karisma biasanya memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Mereka dapat memahami dan merespon kebutuhan orang lain. Lalu setiap sikap percaya diri orang dengan karisma yang tinggi biasanya memiliki sikap percaya diri yang kuat. Mereka tidak ragu-ragu dan tidak takut untuk mengambil risiko. Yang kedua, contoh sifat-sifat yang baik. Jujur, pemimpin yang jujur dapat dipercaya dan dihormati oleh tim. Lalu empati, pemimpin yang mempunyai empati yang tinggi dapat memahami dan merespon kebutuhan tim. Lalu motivator, pemimpin yang motivator untuk mencapai tujuan yang dimau oleh organisasi. Contohnya, pendengar yang aktif, pendengar dan memahami tim. Ramah, selalu ceria dan senyum ramah. Yang ketiga, percaya diri. Lalu tugas yang keempat ada berikan contoh mengenai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi, contohnya dosen menyuruh kita membuat tugas kelompok untuk mempresentasikannya. Lalu kita menentukan tempat dan berdiskusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dan mengatur tugas saat presentasi. Yang kedua, efektivitas, contohnya dosen menyuruh saya membuat makalah, maka saya akan mencari topik dan menentukan topik yang akan digunakan dan menentukan waktu luang untuk mengajarkan hingga selesai. Tugas kelima, tugas-tugas manajer.
Manajer bekerja melalui orang lain. Contohnya, sebuah kantor memiliki masalah yang harus diselesaikan secepatnya. Maka manajer membuat rencana dan visi misi dan diskusikan dengan bawahannya dan menyuruh mereka menyelesaikannya. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan yang bertentangan. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan rapat bersama anggota, menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka mengenai perusahaan tersebut. Lalu ada anggota lain yang tidak menyukai pendapat A, lalu mereka berdebat mengenai hal tersebut. Lalu sebagai manajer menengahi masalah dan memberikan solusi yang baik agar ada titik akhirnya. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Manajer selalu bertanggung jawab atas segala perintah dan keputusan yang diambil dengan mengontrol pekerjaan bawahan. Yang keempat, manajer berpikir secara realistis dan konseptual. Contohnya, manajer tidak boleh mengambil keputusan secara menggebu-gebu. Dipikirkan dengan matang dan mengontrol pekerjaan bawahan secara menyeluruh. Yang kelima, ada manajer adalah seorang mediator. Contohnya anggota memberikan masukan kritik kepada perusahaan melalui manajer. Lalu manajer mengadakan rapat dan menyampaikan aspirasi dan kritikan tersebut agar dibahas dan diselesaikan bersama. Yang keenam, manajer adalah seorang politikus. Sebuah kantor melakukan pemilihan manajer secara kampanye agar lebih adil. Lalu kandidat manajer menyampaikan visi misi dan tujuan atau rencana ke depannya agar menarik pada anggota melalui kampanye tersebut. Yang ketujuh, manajer adalah seorang diplomat. Contohnya di sebuah perusahaan terjadi konflik antara tim pemasaran dan tim produk. Tim pemasaran ingin produk cepat dirilis karena banyak pelanggan yang menunggu. Sementara tim produk meminta waktu lebih lama untuk memastikan. Lalu manajer menjadi diploma untuk menengahi, lalu mengadakan pertemuan dan didiskusikan dan mencari solusi bersama. Yang ke-8, manajer mengambil keputusan yang sulit. Contohnya sebuah perusahaan dihadapkan dengan masalah penjualan yang menurun drastis. Lalu manajer menentukan solusi dengan meningkatkan promosi dan menambah produk yang lebih menarik. Terima kasih. Kita mau babai dulu ya.